Hai, terima kasih telah mengklik channel ini. Film bisa lebih daripada sekedar menghibur, tapi pengalaman apa yang diberikan Inglourious Basterds ketika kita mencoba lebih dari sekedar duduk dan menonton? Mengambil nuansa Perang Dunia Kedua, Inglourious Basterds memberi atmosfer kekejaman yang dikemas secara dramatis dan personal. Sinematografik film ini luar biasa. Perpaduan alur cerita yang tertata apik, berjalin berkelindan, ironi dan tragedi dibalut alunan musik dan suara yang sempurna. Kita akan dibawa nuansa imajiner yang hidup dan sensasional. Hal ini bahkan dimulai pada sens pertama ketika perwira SS Nazi, Kolonel Hans Landa, mendatangi Pierre Lapedit, seorang petani Prancis dengan 3 putrinya yang cantik, tapi hidup tertekan di tengah pendudukan Nazi Jerman di Prancis. Peran sebagai Kolonel Hans Landa yang tenang tetapi mematikan ini akan membawa Christoph Waltz sebagai aktor yang memenangkan penghargaan pada Academy of Motion Picture Arts and Science tahun 2009. Dalam pembukaan film yang berdurasi lebih dari 20 menit ini, kita dikenalkan pada tokoh antagonis berkepribadian sopan dan tenang, namun kejam mematikan. Ia bertanya, adakah keluarga Yahudi yang bersembunyi di sini? Sang kolonel memberikan 2 pilihan. Lapedit menunjukkan di mana mereka bersembunyi, dan Lapedit serta ketiga putrinya akan dibiarkan hidup tenang. Atau ia bisa diam lalu membiarkan Nazi mencari dan menggeledah seluruh isi rumah. Lalu semua anggota keluarga akan merasakan hukuman sebagai akibatnya. Kengerian akan terasa selama adegan pembukaan ini, dan diakhiri dengan puncak kepiluan Shosanna yang berlari menjauh dari tempat di mana kedua orang tuanya yang mati dibunuh. Kolonel Landa berkata mengenaskan, "Sampai jumpa, Shosanna." Shosanna yang dimainkan aktris Melanie Laurent akan menempati posisi penting dalam alur cerita film yang beredar di tahun 2009 ini. Namun tokoh protagonis bisa jadi disandingkan pada Brad Pitt yang memerankan Lieutenant Aldo Raine, seorang tentara sekutu berkebangsaan Yahudi Amerika yang akan diterjunkan sebelum D-Day untuk satu misi dan satu-satunya misi, yaitu menebar rasa takut kepada tentara Nazi. Semua anggota pasukan yang dipimpinnya berhutang secara personal, 100 kulit kepala tentara Nazi atau mati dalam upaya mengumpulkannya. Itulah monolog Brad Pitt yang bergaya dan berkelas. Tindakan pasukan Aldo Raine yang dikenal sebagai beruang Yahudi, The Beer Jaws, membuat marah sang Führer, yang lalu menghubungkan pasukan ini dalam metodologi Golem yang termasyhur. Lagi-lagi monolog luar biasa dari Martin Wolf ke pemeran Adolf Hitler membawa kita pada nuansa kemarahan yang menggelikan. Ia mengutuk beruang Yahudi yang membunuh tentaranya dengan tokat bisbol. Ketika ia mengeluarkan maklumat yang melarang pasukan Nazi di Prancis untuk mengatakan The Beer Jaws, sang sekretaris bertanya apakah prajurit Butz akan tetap ditemui. Siapa prajurit Butz itu? Scene keempat menggambarkan apa yang dilakukan pasukan Aldo Raine ketika berhasil menawan pasukan Nazi. Raine mengenalkan beberapa anggota pasukan, khususnya Hugo Stieglitz, orang Jerman yang kesohor karena telah membunuh 13 perwira Gestapo. Lalu tawanan pertama, Sersan Wagner Rachmann, ditawari 2 pilihan. Menunjukkan lokasi sniper Jerman dan ia bisa kembali makan sandwich, atau dihabisi karena Raine tidak mengumpulkan tawanan. Werner menolak dan Donny beraksi. Satu tentara Nazi lain mati ditembak ketika berusaha kabur, dan satu yang tersisa, prajurit Butz yang bersedia bekerja sama, dengan cindera mata di dahi. Cindera mata ini sangat menggelikan, ide brilian dalam film cadas kekejaman perang dengan humor khas Tarantino. Lalu alur film beralih di menit 38 pada Shosanna yang kini telah mewarisi gedung bioskop di tanah jajahan. Ia mengganti namanya menjadi Immanuel Mimieux.
Imajinasi mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan menyertakan industri film sebagai senjata mematikan, sungguh ide luar biasa. Konon dibutuhkan 10 tahun untuk mendapatkan ide ini sebagai klimaks film ini. Menuju resolusi cerita, Shosanna atau Mimics ditemui seorang prajurit Nazi Jerman yang lalu jatuh cinta kepadanya. Ia membenci laki-laki itu karena alasan yang jelas. Namun, ketika bertemu untuk kedua kalinya, Shosanna menjadi tahu siapa Frederick Joller, dan ia semakin membenci laki-laki itu. Tapi Joller tidak menyerah. Ia membawa Shosanna untuk hadir pada makan malam mewah, agar melalui lisan Joseph Goebbels sendiri akan mengetahui bahwa bioskop miliknya akan menjadi permutaan film di mana petinggi Nazi Jerman akan berkumpul dalam suatu ruangan. Shosanna duduk membeku dan semakin tertekan ketika ia harus bertemu dengan monster yang sangat ditakuti, Kolonel Hans Landa. Dalam kepiluan dan rasa takut, ia harus menjawab pertanyaan petinggi SS yang sudah tidak asing lagi di jajaran petinggi Nazi Jerman. Kesalahan akan membawa kematian. Setelah survei kelayakan bioskop yang langsung dilakukan Goebbels sendiri, Shosanna menyampaikan suatu rencana kepada kekasihnya, Marcel, bahwa ia akan membakar bioskop itu dengan amunisi 350 film nitrat, koleksi Nyonya Mimics. Ia bahkan tidak membutuhkan bahan peledak dan ia akan membakar dengan satu tambahan. Ketika isu penayangan film Nation Pride bergulir, justru militer Inggris yang proaktif mengirimkan Lieutenant Archie Hickok untuk meledakkan sekeranjang telur busuk sebagaimana gagasan agen ganda sekaligus aktris terkenal Jerman, Brigitte von Hammersmark. Hickok cakap dalam industri perfilman, tetapi sebagai petugas militer, ia ceroboh dan inkompeten. Ketika pertemuan dilaksanakan di basement, Lieutenant Aldo Rain menyatakan kesulitannya untuk melakukan pertempuran. Hickok menjelaskan bahwa tempat itu dipilih karena hanya akan ada sedikit Nazi Jerman di tempat itu, dan Hickok keliru. Setidaknya ada 4 pemuda berseragam dan 1 SS. Aksen Anes Hickok membawa SS keluar, dan meskipun Brigitte mampu memanipulasi suasana, Hickok melakukan kesalahan fatal yang lain ketika menunjukkan angka 3, lalu boom. Kolonel Hans Landa menemukan 2 bukti yang tertinggal dari insiden mematikan di kedai minuman Nadine, dan ketika sepatu itu cocok dengan von Hammersmark, Hans Landa mengakhiri hidup aktris itu dengan cara mencekiknya. Ia lalu melakukan penangkapan dan menyita dinamit dari kaki Lieutenant Aldo Rain dan menyimpannya di balkon untuk meledakkan sang Fuhrer. Sang kolonel SS punya rencana untuk dirinya sendiri. Negosiasi antara Hans Landa dengan otoritas sekutu berjalan mulus, meskipun momentum seperti ini murni merupakan dramatisasi solusi konflik yang dibangun dalam film bergenre drama peperangan ini. Di sisi lain, Shosanna yang berkolaborasi dengan Marcel dalam membakar properti miliknya sendiri sebagai bentuk perlawanan merupakan dramatisasi akhir cerita yang menarik dalam ide, narasi, dan citra sinematografik. Tentu penikmat karya film dapat memberikan pendapat tentang akhir cerita atau tentang bagaimana narasi itu berkembang dan berakhir sebagai upaya memahami karya sinema yang menawarkan tidak hanya sebuah tontonan yang menghibur, namun juga menawarkan alternatif filosofis dan nilai yang diperlihatkan, bukan dikatakan. Ulasan film Inglourious Basterds hadir murni dari penikmat film, bukan bermaksud menggurui, namun sekedar berbagi pengalaman dalam memahami karya film dengan segala kompleksitasnya. Terima kasih telah menonton.